Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Otina Baru SPD. Saya mengajar di SD Negeri 076070 Tugalalauru, Kecamatan Lahewat Timur, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor NIM 235-31388. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 SD Negeri 076070 Tugalalauru. Berikut video praktik pembelajaran saya, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPA, sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dipertemukan kembali pada pembelajaran hari ini, yaitu Senin 4 Maret tahun 2024. Hari ini kita sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu seperti biasanya salah satu teman kita memimpin kita pada lagu rohani dan berdoa. Siapa petugas? Saya. Mari kita bernyanyi. Yesus kekasih jiwaku, 1, 2, 3, ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padaku, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Tak terjadi Nah baik, tadi setelah kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kamu pada hari ini. Bagaimana satu kelas? Apa tadi hari semua? Hadir. Hadir semua? Hadir. Terima kasih. Nah baik, setelah tadi kita sudah selesai berdoa, maka sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kepada petugas disilakan.
berarti anak-anak kami masih ingat materi sebelumnya. Dan pada hari ini nanti kita akan memasuki ya tema 5 subtema 1, yaitu mata pelajaran IPA. Ya, mata pelajaran IPA. Nah, sebelum kita menuju ke sana, ya, terlebih dahulu Ibu mengingatkan kembali ya mata pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan anak-anak kami telah menjawab semua, dan anak-anak kami masih mengingat semuanya. Jadi Ibu berterima kasih sekali kepada anak-anak kami. Ya, berarti sudah melaksanakan belajar di rumah. Nah, baik. Program bahwa hari ini kita akan belajar ya tentang tema 5 subtema 1, yaitu muatan pelajaran IPA sifat-sifat cahaya. Sebelum kita memasuki ya pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberitahukannya yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menguraikan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat cahaya dengan menggunakan alat dan bahan sederhana dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sifat-sifat cahaya melalui percobaan menggunakan alat sederhana dengan benar. Ya, jadi kita pada hari ini akan belajar sifat-sifat cahaya. Maaf, ya. Perhatikan anak kami, ada gambar di atas. Ya, coba diperhatikan sebaik-baik mungkin, atau perhatikan sebaik-baiknya gambar yang ada di tayangan. Ya, apa yang anak-anak kami lihat di sana? Apa yang kamu lihat? Dokter mata. Ya, dokter mata. Apa lagi? Kacamata. Ya, kacamata. Ada lagi? Mesin. Ya, mesin ya, mesin untuk mencoba atau menguji kemampuan ya atau daya kacamata ini akan mau dia pakaikan, berarti menyesuaikan dengan keadaan mata. Berarti ya cahaya ini juga ada kaitannya dengan indera penglihatan. Siapa anak kami yang tahu dulu apa itu cahaya? Siapa? Anak kami yang tahu cahaya? Ya. Cahaya adalah bentuk energi yang kita lihat dengan mata. Bagus sekali ya. Cahaya itu adalah energi yang bisa dilihat dengan mata. Berarti mata ini yang ada keterkaitannya dengan ya bagian-bagian cahaya nanti yang akan kita pelajari ya. Kemudian pada gambar di atas ada alat ya, ada alat untuk menguji atau mengetes yang sejauh mana kemampuan mata atau kacamata nanti yang akan dipakainya. Ya, di situ ada kita lihat seorang dokter. Ya, pastinya ini tidak akan menguji ya ketajaman matanya atau sejenis penyakit mata yang dialami ya pakai turabung. Ya, orang biasa tidak akan bisa ya bisa mencoba atau mengetes atau memeriksa selain dokter. Ya, sudah pernah periksa ke dokter mata? Belum ya, karena anak kami kan masih di bawah umur, masih belum lagi terkena yang namanya rabun, ya, masih sehat-sehat mata anak kami, masih sehat. Jadi ya kalau kemungkinan orang tua kita pasti sudah mengalami yang namanya rabun, ya, atau kurang jelas penglihatan. Ya, bisa jadi penglihatannya buruk ya oleh karena sesuatu hal, misalnya terkena penyakit mata atau rabun, apalagi kalau orang tua kita di atas 40 tahun ya pastinya sudah mengalami yang namanya rabun. Rabun ini ada perbedaan, ada rabun dekat dan ada rabun jauh.
Nah baik, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kita pada berikutnya, marilah dulu kita rileks sebentar ya, dan ada keterkaitannya dengan mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu sifat-sifat cahaya. Silakan anak kami berdiri semua di tempat. Menyaksikan video pembelajaran kita, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Yang saya mengajak anak-anak kami untuk menyaksikan dan mengamati video ini. Halo anak putri semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di video kali ini kita telah memasuki materi baru, yaitu materi tema 5 mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Nah anak-anak, di video kali ini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa diharapkan mampu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah sebelum kita membahas tentang sifat-sifat cahaya, Putri D akan menjelaskan apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi, contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, api, senter, dan lain sebagainya. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan juga senter itu merupakan contoh sumber cahaya buatan. Selain matahari, lampu, api, dan senter, juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari hewan, yaitu contohnya adalah unang-unang dan ikan lentera. Nah, jadi itu adalah contoh sumber cahaya. Materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Putri D berikut ini ya. Nah, dengan adanya percobaan ini membuktikan bahwa memang benar sifat dari cahaya yaitu merambat lurus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus itu yaitu dapat dibuktikan dari cahaya lampu senter. Nah, ketika diberikan cahaya itu dapat diuraikan oleh butir-butir air dan nantinya munculnya pelangi. Jadi munculnya pelangi itu merupakan cahaya matahari yang berwarna putih tersebut diuraikan. Nah, sebagai contoh nyata bahwa cahaya dapat diuraikan itu dapat kalian perhatikan pada peristiwa berikut ini. Misalnya, ketika kalian menyiram ataupun menyemprot bisa kalian kerjakan di buku latihan kalian. Adapun soal pertama yaitu apa saja sifat-sifat cahaya yang sudah kamu pelajari. Nah, tadi Putri D sudah jelaskan secara detail anak-anak. Kemudian soal yang kedua yaitu tuliskan contoh-contoh peristiwa sesuai dengan sifat-sifat cahaya yang ada. Dan soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan pemantulan blur dan pemantulan teratur. Oke, soal-soal tersebut bisa kalian kerjakan di buku latihan. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Baik, tadi kita telah menyaksikan video pembelajaran yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Dari kita
ya melihat yang jelas bagaimana dan apa saja itu sifat-sifat cahaya. Tadi mulai dari awal apa itu cahaya ya, kita sudah mengerti bahwa cahaya itu merupakan ya energi yang bisa kita lihat dengan mata. Kemudian cahaya itu berasal dari sumber-sumber cahaya. Siapa yang masih ingat anak kami ya? Tadi dari tayangan video tadi, di situ ada beberapa macam sumber-sumber cahaya. Ya, sumber-sumber cahaya itu yaitu sesuatu ya, segala sesuatunya yang menghasilkan cahaya. Contoh tadi, siapa yang masih ingat? Sumber cahaya tadi, siapa masih ingat? Contohnya matahari ya. Coba sudah apa? Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu api dan senter merupakan contoh cahaya buat. Bagus ya, bagus sekali. Akan kembali. Sumber-sumber cahaya ya, ada beberapa macam tadi kita telah melihat di video pembelajaran kita, yaitu matahari, api, senter, kenapa lagi? Lampu, ya api, termasuk lampu ini juga merupakan sumber cahaya. Matahari ini adalah termasuk sumber cahaya yang alami, yang alami. Siapa lagi yang tahu manakah sumber cahaya alami selain matahari? Selain matahari, lampu, api, dan senter juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari hewan, yaitu contohnya ada lampu-lampuan dan ikan lentera. Bagus sekali, betul untuk sinop ini. Cahaya yang lain selain matahari, lampu, senter, api, ya, dan lain sebagainya, yaitu kunang-kunang, yaitu berasal dari hewan. Pernah melihat kunang-kunang? Di mana? Kecil, kemudian kelip ya, seperti lampu kelap-kelip. Apalagi dia pada malam kemudian ada ikan lentera katanya. Pernah melihat ikan lentera? Pernah ya, ada juga yang tidak pernah ya. Ya seperti tidak pernah lihat ikan lentera. Bagaimana bentuknya? Malam-malam ini ya. Ini senter kepalanya. Walau biasa sekali ikan itu ya. Bisa dimakan ikannya? Iya. Jadi kenapa bisa kalian lihat? Di mana pernah kalian lihat? Di TV. Bukan di ini, bukan di kolam, bukan di sungai, bukan di danau ya, tetapi dia di TV. Namanya ikan lentera. Kalau lentera itu kan lampu ya, tapi kalau kunang-kunang sudah kita lihat ya, yaitu menyala-nyala seperti kelap-kelip ya, berarti merupakan sumber-sumber cahaya. Tadi itu telah kita saksikan, yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya tadi ada beberapa macam ya, ada 5. Siapa yang masih ingat lagi sifat-sifat cahaya? Ya, silakan apa? Ya. 1. Cahaya terlambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat dimainkan. Bagus sekali, teman-teman. Berarti sifat-sifat cahaya itu ada 5 ya. Coba kita sebutkan bersama-sama. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 5. Cahaya dapat dibiaskan. Sekarang setelah kita ya telah memahami video tadi, dan sekarang kita akan membuat percobaan. Ya, kita akan membuat percobaan dengan mencoba beberapa alat yang sesuai dengan ya, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya tadi ada barang-barang yang telah dibawa dari rumah. Tolong ya dinaikkan dari meja semua. Sudah ya. Apa saja yang dibawa?
bawa karton ya. Karton, cermin, apa lagi tadi? Pensil, gunting, garis, ya, karton, intinya. Tolong, ya, kelompok kita sudah dibagi, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi mari kita mengerjakan percobaan. Ya, sesuai dengan hasil percobaan, maka anak-anak bisa mengisi LKPD-nya. Ya, percobaan apa saja ya sudah kami amati melalui beberapa percobaan dengan alat-alat dan bahan yang sederhana. Nah, baik, setelah kita melakukan percobaan, ya beberapa bahan-bahan dan segalanya yang telah ya kita pakai untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Dan sekarang Ibu akan memainkan LKPD. Maka tuangkanlah hasil diskusi kelompokmu semua di LKPD ini dan kemudian nanti akan dibacakan hasil presentasinya di depan kelas. Ibu akan mengikuti sekarang. Nah, baik. Setelah anak-anak mengerjakan LKPD-nya dan telah menuliskan laporan, ya percobaan adalah sederhana, ya tentang mengetahui sifat-sifat cahaya. Jadi kami persilakan dulu kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Kepada kelompok 1 disilakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Nama percobaan. Percobaan pertama, cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan 3 buah karton, lilin, korek api, isolasi. Percobaan kedua,
menembus benda bening. Tujuan percobaan, cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan, cermin, datar, lampu senter. Percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan, cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan, cermin, datar, lampu senter. Percobaan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan, cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan, gelas berisi air pensil. Baik, saya akan membacakan hasil pengamatan dari hasil kelompokan. Percobaan pertama, cahaya lilin atau senter dari depan rangkaian kasus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat berambat lurus. Percobaan kedua, cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan sebaliknya pada benda tidak bening seperti kardus cahaya tidak bisa menembus. Percobaan ketiga, cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Percobaan keempat, pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok. Demikian dan terima kasih. Nah, beri aplaus kedua kelompok satu. Giliran kelompok dua mempresentasikan hasil percobaannya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Laporan kegiatan percobaan sifat cahaya. Nama percobaan pertama, percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan, 3 buah karton lilin korek api isolasi. Nama percobaan kedua. Tujuan percobaan, cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan, cermin datar, lampu senter. Nama percobaan ketiga, percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan, cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan, cermin datar, lampu senter. Nama percobaan keempat, percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan, cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan, gelas berisi air pensil. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil pengamatan kami. Percobaan pertama, cahaya lilin atau senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberikan lubang sejajar cahaya dapat merambat lurus. Percobaan kedua, cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan sebaliknya pada benda tidak bening seperti kardus cahaya tidak bisa menembus. Percobaan ketiga, cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Percobaan keempat, pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok dua. Baik, setelah kita mendengarkan dan menyaksikan hasil percobaan kelas kelompok dua, sekarang kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kelompok tiga. Pada kelompok tiga disilakan. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Laporan kegiatan percobaan sifat cahaya. Nama percobaan pertama, cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan, 3 buah karton lilin korek api isolasi. Percobaan kedua, percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan, cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan, cermin datar, lampu senter. Nama percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan, cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan, cermin datar, lampu senter. Nama
Percobaan keempat. Cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan, cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan, gelas, produksi air, pensil. Baik, kami akan membacakan hasil pengamatan kami. Percobaan ke-1, cahaya ini atau standar dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat merapat lurus. Percobaan kedua, cahaya standar yang melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan sebaliknya pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak bisa menembus. Percobaan ketiga, cahaya standar yang diarahkan ke cermin dapat dikantongkan. Percobaan keempat, pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok. Bagus sekali ya. Terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman kita dari kelompok 3. Atas buat kelompok 3. Nah, setelah kita selesai ya membacakan LKPD, kepada anak kami silakan dikumpulkan LKPD-nya di depan. Anak kami, setelah tadi kita mengerjakan LKPD, ya kita sekarang akan break sebentar ya, supaya kita lebih rileks dan santai. Tadi kita agak tegang karena berbagai percobaan tadi pada sifat cahaya. Para anak kami silakan berdiri semua. pertengahan kita sudah mempelajari yang namanya sifat-sifat cahaya dengan tadi melakukan beberapa percobaan dan kemudian sampai pada mempresentasikan LKPD-nya atau tugas kelompoknya di depan. Jadi sekarang ya kita telah mengetahui dan anak-anak kami bisa menerapkan
menerapkan, dia bisa menerapkan sifat-sifat cahaya. Ya. Setelah kita selesai ya refleksi pelajaran pada hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi dan kita kerjakan masing-masing. Kamu menyelesaikan soal evaluasinya, silakan dikumpulkan di depan. Nah, setelah kita mengumpulkan evaluasi, nanti ini akan Ibu bagikan di rumah tapi berkelompok. Tugas di rumah ini yang dibuatkan tugas kelompok tapi dikerjakan di rumah ya. Jadi guru pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita pada berikutnya yaitu pahlawanku, kebanggaanku. Masih kita dalam tema 4 ya. Pahlawanku, kebanggaanku. Coba sebutkan. Pahlawanku, kebanggaanku. Nanti adalah materi kita pada pertemuan selanjutnya. Dan marilah kita menyanyikan lagu daerah Nias. Kepada anak kami silakan nanti diikuti sesuai dengan tayangan di atas. Nah, demikianlah kami proses belajar kita hari ini. Kita akhiri pada siang hari ini.